Pria ini telah berpindah ke dunia fantasi yang selalu ia impikan. Dia pikir dia akan menerima kemampuan curang seperti reinkarnator lainnya dan mulai menjalani hidup dengan mudah. Namun, ia menghabiskan 30 tahun bertarung melewati berbagai medan perang yang bersimbah darah. Baru pada saat itulah ia tiba-tiba menyadari bahwa semua yang dialaminya hanyalah prolog dari kisah ini. Kisah yang sesungguhnya baru akan dimulai pada Ark Academy. Lebih tragisnya lagi, dia bahkan tidak memenuhi syarat sebagai karakter pendukung. Kini, dia hanya memiliki satu keinginan yang tersisa. Dia ingin kembali ke bumi, rumah yang ia rindukan siang dan malam. Sebelum reinkarnasinya, Kim San-woo hanyalah pria biasa yang menghabiskan setiap harinya duduk di depan komputer, sepenuhnya tenggelam dalam bermain game. Dia benar-benar terobsesi dengan satu game tertentu. Hari demi hari, dia mempelajari setiap detail yang ada di dalamnya. Setiap kali ada pembaruan baru, ia akan menulis ribuan kata untuk menganalisis dan mengulasnya. Dia hafal betul seluk-beluk hubungan karakter yang rumit, serta tata letak seluruh benua di game itu. Dia bahkan menghafal lokasi setiap harta karun tersembunyi dan artefak legendaris. Seluruh komunitas game mengejeknya karena obsesinya, dan akunnya diblokir satu persatu. Meskipun begitu, dia tidak pernah menyerah. Dan sekarang, akhirnya keinginannya terwujud, dan ia benar-benar masuk ke dunia itu. Setelah melihat sekeliling, Kim San-woo memutuskan bahwa prioritas utamanya adalah mencari tahu di mana dia berada. Namun ia segera menyadari bahwa ia telah berubah menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun, jadi ia mencoba memanggil panel karakter. Akan tetapi, tidak peduli berapa kali dia memanggil jendela status, tidak ada yang terjadi. Dia duduk membeku di tepi tempat tidur dengan hati yang hancur. Tidak ada panel sistem yang muncul. Meski begitu, ia mengerti bahwa ini bukanlah kisah reinkarnasi klise, jadi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, ia sudah membaca banyak sekali cerita seperti ini, dan ada banyak orang yang tiba di dunia lain tanpa mendapatkan jendela status. Setelah dia tenang, ia menyadari bahwa masalahnya yang paling mendesak adalah mencari cara untuk menghasilkan uang. Pada minggu pertama di tahun keempatnya dalam tubuh ini, ia akhirnya mengetahui bahwa ia sekarang bernama Ivan Petrovich. Orang tua Ivan adalah petani penyewa yang sangat miskin. Tak satu pun dari mereka bisa membaca, dan mereka bahkan tidak tahu nama negara tempat mereka tinggal. Jadi ia mencoba membuat sabun sebagai jalan keluar dari kemiskinan, namun gagal total. Setelah sembarangan bermain dengan larutan kaustik yang korosif, ia mendapat omelan dan pukulan keras dari ibunya. Baru belakangan ia mengetahui bahwa sabun sudah ada di dunia ini. Pada minggu ke-6 di tahun keempatnya dalam tubuh ini, ia pergi ke desa untuk membeli telur dan kebetulan menemukan sebuah koran. Saat ia membacanya dengan saksama, ia menyadari bahwa jika barang cetakan bisa mencapai desa terpencil seperti itu, ini bukanlah peradaban abad pertengahan yang terbelakang. Ia kemudian mengeluarkan daftar kemungkinan cerita yang menjadi tempatnya berpindah. Sebagian besar nama di sana sudah dicoret. Pada minggu ke-15 di tahun keempatnya dalam tubuh ini, ia akhirnya mengetahui nama negara dan rajanya. Pada akhirnya, ia merobek setiap sisa halaman daftar itu dan membakarnya menjadi abu. Dia belum pernah mendengar tentang negara ini, rajanya, atau negara-negara tetangga lainnya. Tapi mengidentifikasi dari cerita mana dunia ini berasal tidak sepenting menemukan jenis kemampuan curang apa yang ia miliki. Ketika ia berusia 8 tahun, 4 tahun setelah mengambil alih tubuh Ivan, sebuah bencana besar tiba-tiba melanda. Pasukan iblis meluncurkan invasi besar-besaran, dan tak terhitung banyaknya iblis serta naga terbang menyapu seluruh daratan. Ibunya menariknya ke belakang punggungnya dan menyuruhnya untuk tetap berada di tempatnya. Sementara itu, seorang petugas wajib militer menyeret ayahnya pergi dengan paksa. Sebelum pergi, pria itu berjanji bahwa ia akan kembali hidup-hidup. Ivan hanya bisa menonton tanpa daya saat ayahnya dibawa pergi dan dikirim ke medan perang yang mematikan. Sejak saat itu, jati dirinya perlahan mulai terdistorsi. Pada usia 10 tahun, dia dan ibunya bergantung sepenuhnya satu sama lain, dan dia telah mempelajari semua jenis pekerjaan bertani. Pada usia 12 tahun, ia akhirnya menguasai bahasa tulis di dunia ini. Lalu saat ia berusia 14 tahun, sebuah berita yang menghancurkan hati tiba di rumah mereka. Pemberitahuan resmi kematian ayahnya akhirnya tiba. Ironi yang kejam adalah pemberitahuan itu ternyata sudah dikeluarkan sejak 2 tahun yang lalu. Ivan mencengkeram dokumen itu erat-erat dan mulai bertanya-tanya dunia macam apa ini sebenarnya. Dunia fantasi ini memiliki bubuk mesiu dan mesin uap. Namun para ksatria, penyihir, dan raja iblis juga eksis di sini. Lebih buruknya lagi, peperangan tidak pernah benar-benar berakhir. Kenyataan ini membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Saat pikirannya benar-benar kosong, ibunya menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir di sela-sela jarinya. Ivan hanya berdiri di sampingnya dalam diam. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut meyakinkan ibunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Keesokan harinya, Ivan naik kereta api dan membulatkan tekadnya untuk mendaftar masuk tentara. Gaji tahunannya hanya 15 koin tembaga, dan setiap kali ia menerima bayarannya, ia mengirimkan setiap keping koin itu ke rumah untuk ibunya. Ini bukanlah sepenuhnya bentuk pengabdian seorang anak. Dia hanya mengasihani wanita yang telah menghabiskan seluruh hidupnya membanting tulang untuknya. Dia juga merasa bersalah karena menempati tubuh Ivan yang asli. Lagi pula, Ivan adalah satu-satunya sandaran batin ibunya. Pada usia 18 tahun, di tahun keempatnya di militer, Ivan menyadari bahwa tubuhnya memiliki bakat luar biasa dalam pertempuran. Ia meraih satu demi satu pencapaian militer, bangkit dari seorang prajurit wajib militer rendahan menjadi tentara reguler. Namun, garis depan segera mengalami keruntuhan yang menghancurkan, dan kobaran api peperangan melahap semua yang ada di sekitar mereka. Tepat saat seluruh medan pertempuran berada di ambang kehancuran, seorang pahlawan tiba-tiba muncul. Pada saat itu, Ivan akhirnya mengerti. Ini adalah kisah klasik tentang pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Kedatangan pahlawan itu membawa secercah harapan bagi mereka. Namun garis depan Ivan terus terdesak mundur. Serangga iblis raksasa meledak keluar dari dalam tanah, memaksa pasukannya mundur berulang kali. Keadaan akhirnya mulai berbalik ketika parti pahlawan mencegat para komandan pasukan Raja Iblis. Setelah mengumpulkan pencapaian militer yang tak terhitung jumlahnya, Ivan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung di sisi parti pahlawan. Nama lengkap unitnya adalah Unit Kontrol Wilayah Pendudukan dan Pemusnahan Musuh, meskipun semua orang hanya menyebutnya unit pemusnah. Mengayunkan dua kapak, Ivan berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, membantai musuh-musuhnya tanpa istirahat sedetik pun. Begitu parti pahlawan membunuh komandan musuh, seluruh kam musuh jatuh ke dalam kekacauan. Unit pemusnah kemudian diperintahkan untuk menyapu seluruh kam dan melenyapkan setiap ancaman yang tersisa. 2 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Ivan menginjak usia 30 tahun, menandai tahun ke-26-nya di tubuh ini, dan tahun ke-16-nya di militer. Pada akhirnya, parti pahlawan berhasil membunuh Raja Iblis. Saat seluruh kota merayakannya, Ivan diam menunggu cerita ini mencapai kesimpulannya. Ia percaya ia akhirnya bisa melarikan diri dari dunia yang menyiksa ini. Namun bahkan 2 tahun setelah kematian Raja Iblis, takhta tetap kosong, dan kisahnya masih belum mencapai akhir yang ia harapkan. Pada saat itu, pasukan penakluk telah menyusut menjadi 1/5 dari ukuran aslinya. Ivan menyadari bahwa para petinggi berniat untuk secara bertahap membubarkan sisa pasukan tersebut. Jadi dia menyelesaikan satu misi terakhir di mana ia hampir tidak bisa pulang dengan selamat. Setelah itu, ia secara sukarela mengajukan pemberhentian, berharap epilog yang sangat panjang dan menyakitkan ini akhirnya akan berakhir. Di usianya yang ke-34, Ivan telah menghabiskan 30 tahun di tubuh ini, dan ibunya sudah meninggal selama 1 dekade. Namun lonceng gereja terus berdentang sesuai jadwal. Setiap hari, ia kembali ke kampung halaman yang telah lama ia tinggalkan. Tetapi tidak ada lagi siapapun di sisinya. Kini ia berdiri di depan panti asuhan Saint Fasuisa yang ia dirikan di pinggiran ibu kota. Meski begitu, kredit akhir yang ia tunggu masih menolak untuk muncul. Ivan sangat merindukan bumi tempatnya pernah tinggal. Rasa rindu kampung halaman yang luar biasa itu hampir membuatnya gila. Raja Iblis sudah mati selama 4 tahun. Jadi kapan akhirnya kisah ini akan berakhir? Tentunya, ia tidak diharapkan untuk menunggu sampai sang pahlawan mati, karena usia tua barulah cerita ini benar-benar berakhir. Saat itu, Ivan mendeteksi suara samar di dekatnya. Dia sangat mengenali langkah kaki itu. Gesekan kulit, aroma samar mesiu, dan ritme langkah yang stabil memberitahunya bahwa seorang prajurit sangat terlatih sedang mendekat. Ivan segera mengeratkan cengkeramannya pada kapak tempur di pinggangnya, dan tatapannya berubah sedingin es. Pintu itu didorong terbuka dengan perlahan. Seorang perwira muda masuk sambil tersenyum dan mengangkat tangan memberi hormat. Senior, sudah lama tidak bertemu. Ivan mengangkat kapaknya dan memberi isyarat agar pria itu langsung pada intinya. Setelah hening sejenak, Ivan akhirnya menurunkan senjatanya dan menyuruhnya menjelaskan tujuannya datang ke sana. Perwira muda itu menyerahkan sepucuk surat yang disegel dengan lilin merah. Sekilas saja Ivan sudah mengenali asal surat itu. Ini adalah surat pribadi yang ditulis langsung oleh sang putri. Setelah menerima surat itu dan duduk di sofa, Ivan dengan santai bertanya, apakah ada racun di dalamnya? Sang putri mengawali suratnya dengan sekadar menanyakan kabarnya. Namun Elizaveta Kirlovna Krisalova, putri yang dijuluki Liza berdarah besi, tidak akan pernah mengirimkan surat pribadi hanya untuk sekadar basa-basi. Dmitri mengakui bahwa situasinya makin genting dan pemerintah militer terus menuntut penarikan pasukan. Sementara itu, putra mahkota Alexander diam merencanakan untuk memecah belah seluruh negara menjadi 5 bagian dan menjualnya. Sedangkan raja hanya duduk di depan peta, tak lebih dari sekadar boneka. Dan di tengah semua kekacauan politik ini, akademi paling bergengsi di negara ini akan segera menjadi pusat perhatian.
Dmitri kemudian bertanya, apakah Ivan tahu siapa saja yang akan masuk ke akademi sebagai murid dan staf baru tahun ini. Yang pertama adalah Isabel, putri dari pahlawan Maximilian. Yang kedua adalah Oscar, putra dari sang satria, Gilswelt. Ada juga Elvihera, putri dari penyihir agung Bjorgren. Ekides, putri dari petarung Einar, dan Lucia, murid dari si pencuri Enrique, juga akan hadir. Keturunan para pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis semuanya berkumpul di satu tempat. Bahkan Saintes Patricia, anggota kelompok pahlawan sebelumnya, akan bergabung ke akademi sebagai ketua departemen yang baru. Akademi itu tidak memiliki batasan usia, dan anak-anak berbakat dari seluruh penjuru negara bersiap untuk mendaftar lebih awal. Keturunan pahlawan ini juga membawa kepentingan simbolis yang luar biasa. Jika salah satu dari mereka terbunuh, seluruh negara akan terjerumus ke dalam kekacauan. Mendengar ini, Ivan mengerutkan kening dan bertanya pada Dmitri, misi apa sebenarnya yang harus ia jalankan? Dmitri mengangkat 3 jari dan memerintahkannya untuk melindungi anak. Anak itu selama 3 tahun penuh tanpa membiarkan satu pun dari mereka terluka. Setelah berpikir sejenak, Ivan bertanya-tanya bagaimana ini bisa dianggap sebagai akhir dari kisah seorang pahlawan. Pahlawan itu telah mengalahkan Raja Iblis, namun tidak ada akhir yang damai dan bahagia. Sebaliknya, negara ini didera oleh gejolak politik, hubungan luar negeri yang menegang, dan sebuah akademi yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sebuah kesadaran menyambar Ivan bagaikan kilat, membuatnya terpaku di tempat. Sialan. Mungkinkah? Sebuah kemungkinan mengerikan tiba-tiba terlintas di benaknya. Ivan tersentak berdiri dan menopang kedua tangannya di atas meja. Tubuhnya sedikit gemetar. Jari-jarinya mencengkeram tepian meja begitu kuat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Kelanjutan sesungguhnya dari cerita ini adalah Ark Academy. Dikejutkan oleh reaksi tiba-tiba Ivan. Dmitri buru-buru bertanya, ada apa? Ivan hanya bergumam pada dirinya sendiri. Lelucon macam apa ini? Aku berjuang di dunia ini selama 30 tahun, hanya untuk menyadari bahwa setiap mimpi buruk yang kualami hanyalah sebuah prolog. Tapi jika itu benar yang terjadi, Ivan akhirnya tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya perlu melindungi anak ini sampai mereka berhasil lulus. Dengan kesadaran itu, Ivan segera menerima misi tersebut. Surat sang putri tergeletak terbuka di atas meja. Diawali dengan kata, Ivan, apakah kabarmu baik? Dia mengenang kembali saat mereka menghabiskan waktu merawat kebun bersama dan mengungkapkan harapannya agar suatu hari nanti mereka bisa minum teh dan mengobrol lagi. Musim dingin akan segera tiba lagi, dan musim dingin tahun ini sepertinya bakal lebih dingin dan lebih sepi dari sebelumnya. Sebuah tangan membelai lembut dahan yang layu, setiap gerakannya membawa rasa duka yang mendalam. Di dalam surat itu, sang putri mengakui bahwa Ivan adalah orang yang paling dia percayai. Jika Ivan pernah meminta sesuatu darinya, dia berjanji akan membalasnya 3 kali lipat. Dia tidak akan pernah mengingkari janji itu, dan dia akan menggunakan persahabatan mereka untuk menebus semua utangnya pada Ivan. Jika itu pun masih belum cukup untuk membayar utangnya, dia rela mengorbankan setiap kenangan yang mereka lalui bersama sebagai gantinya. Kerajaan masih membutuhkan jasa Ivan, seperti sebelum-sebelumnya. Surat itu diakhiri dengan salam hangat yang terdalam, Kurilovna. Duduk sendirian di ruang kerjanya, Ivan diam menyelesaikan membaca seluruh surat itu. Singkatnya, Ivan harus melindungi anak-anak kelompok pahlawan selama 3 tahun ke depan, memastikan tidak ada dari mereka yang terbunuh sebelum lulus dari universitas. Alur cerita utama yang sebenarnya di dunia ini adalah Ark Academy. Jika Ivan bisa bertahan 3 tahun lagi dan menyaksikan akhir ceritanya, dia akhirnya akan bisa kembali ke bumi. Ivan kemudian bertanya pada Dmitri, siapa yang akan berangkat lebih dulu? Dmitri menjawab bahwa orang itu adalah Putri Einar. Saat Ivan mendengar nama si gila Einar, dadanya langsung terasa sesak. Einar, yang kini dipuja sebagai Kaisar Drowan, dulunya adalah anggota dari kelompok pahlawan sebelumnya. Ivan masih ingat betul saat dia mengayunkan kapak raksasa di medan perang, matanya menyala merah darah saat dia membantai apapun yang menghalanginya. Dan murid pertama yang menuju ke akademi tidak lain adalah putri dari sang berserker itu. Di stasiun kereta, para ksatria Drowan bersorak sekencang-kencangnya, menyuarakan bahwa gadis yang mewarisi darah Einar sang penakluk itu ditakdirkan untuk menaklukkan segalanya. Kerumunan di sekitarnya riuh dengan antusiasme karena rumor mengatakan bahwa bidang yang ingin ditaklukkannya adalah musik orkestra. Dengan instrumen terikat di punggungnya, Akiti melangkah naik ke kereta, bertekad untuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Dia akan meraih tempatnya di Departemen Musik Orkestra di Sekolah Musik Universitas Saint Yangs. Ksatria Drowan memberinya pesta perpisahan yang meriah. 2 hari kemudian, kereta tersebut mencapai jembatan gunung salju. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba memecah udara. Kereta itu meledak dalam kobaran api, mengirimkan pilar api ke langit. Dmitri segera melaporkan bahwa kereta itu telah mengalami serangan teroris. Alis Ivan berkerut saat ia segera menuntut konfirmasi kebenaran laporan tersebut.
Ivan berdiri diam di koridor, sudah menyadari bahwa ini pasti sebuah kejadian yang sudah ditentukan dalam cerita akademi. Prolognya saja sudah memakan waktu 30 tahun. Dalam kisah pahlawan tradisional, pahlawan dan rekan-rekannya akan bekerja sama untuk mengalahkan Raja Iblis. Bahkan beberapa mantan musuh mereka pada akhirnya akan membelot ke pihak sang pahlawan. Setelah perang berakhir, dunia akhirnya akan menyambut era kedamaian. Itu adalah akhir yang diharapkan oleh semua orang. Ivan sempat percaya bahwa perang brutal yang dimulai 30 tahun lalu telah menjadi sejarah kuno. Tapi semua itu hanyalah babak pembuka untuk cerita selanjutnya. Serangan di kereta menuju akademi di stasiun Igorvich adalah jenis kejadian pembuka klasik yang akan digunakan dalam kisah akademi. Kini Ivan duduk di ruang tunggu sambil membaca koran, sudah memahami persis apa yang akan terjadi. Saat itu jam 9 pagi, dan kereta yang membawa Putri Akides akan segera tiba di stasiun. Jika ada yang berniat menargetkan sang putri, stasiun perbatasan terpencil ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan penyergapan. Dan jika para penyerang ingin menjebak kerajaan, mereka tidak punya tempat yang lebih baik untuk menyerang. Karena Ivan tidak punya bukti yang nyata, dia tidak meminta bala bantuan apapun. Dia bangkit berdiri dan mengamati ruang tunggu yang hampir kosong itu. Seorang pria terus mengecek jadwal kereta meskipun sudah membiarkan 3 kereta lewat tanpa naik satupun. Tingkah lakunya sangat mencurigakan. Seorang penjual sayur juga tampak melihat-lihat di sekitar stasiun pedesaan yang sepi itu. Tak mungkin ada yang datang ke sini untuk membeli sayuran, tapi pria itu tetap berada di samping lapaknya sambil merokok dengan santai. Ivan mulai berjalan ke arah pria yang berkali-kali mengecek jadwal kereta itu. Dia mencabut pistolnya dan menempelkan larasnya ke belakang kepala pria itu. Pria itu langsung mulai gemetar, keringat dingin membanjiri dahinya. Ivan diam-diam memerintahkannya untuk tetap tenang tanpa menggeser moncong pistolnya sedikit pun. 2 kaki tangan pria itu menyadari ada yang tidak beres dan segera bergegas ke arah Ivan. Dari sudut matanya, Ivan mengamati sudut pandangnya. Tubuh pria itu menutupi pistol tersebut sepenuhnya dari pandangan. Meski begitu, Ivan memutuskan untuk memastikan satu hal terakhir. Dengan dingin ia bertanya, "Di mana letak kesetiaanmu?" Pria itu terbata-bata, tak mampu menjawab. Ivan tanpa ragu menarik pelatuknya, menembakkan peluru menembus kepala pria itu, dan menyemprotkan darah ke seluruh lantai. Hal itu membuktikannya. Orang ini bukanlah bala bantuan maupun agen kerajaan. Mereka semua adalah anggota dari kelompok teroris yang sama. 2 orang yang tersisa panik dan mencabut senjata mereka, bersiap untuk bertarung mati-matian. Ivan memutar tubuhnya untuk menghindari peluru mereka, lalu dengan cepat memangkas jarak. Bilahnya berkelebat, dalam sekejap menyayat tenggorokan salah satu dari mereka. Penyerang terakhir itu rupanya masih menolak untuk menyerah. Ivan mengayunkan pedangnya dan langsung memutus lengan pria itu. Saat baja dingin itu mengoyak daging, sang penyerang ambruk sambil menjerit histeris. Mereka tidak lebih dari sekelompok amatir yang menyedihkan. Jelas sekali, tak satu pun dari mereka pernah berhadapan dengan petarung kuat yang sesungguhnya. Teroris yang tersungkur itu memegangi lengannya yang putus dan berteriak kesakitan. "Lenganku." Ivan memberinya peringatan yang dingin. "Jika pendarahannya tidak kau hentikan, kau akan mati dalam 3 menit. Jadi mulailah bicara. Di mana sisa rekan-rekanmu?" Mendengar ini, sang teroris menangis terseduh-seduh dan memohon ampun. Dia membeberkan bahwa ada 15 orang lagi yang bersembunyi di dekat rel, bersikeras bahwa dia hanyalah kroko yang bisa dibuang kapan saja. Dengan informasi itu, Ivan menarik kesimpulan bahwa mereka hanyalah tim pengintai awal. Tanpa ragu sedetik pun, Ivan menebaskan bilahnya. Sekarang tepat pukul 09.53 pagi, dan Ivan mendongak menatap jam besar di stasiun itu. Tim pembersih akan butuh waktu 5 menit untuk menyingkirkan setiap mayat dan noda darah dari ruang tunggu. Pada saat mereka selesai, waktu akan menunjukkan pukul 09.58, hanya menyisakan 2 menit sebelum kereta memasuki stasiun. Namun bagi Ivan, 2 menit saja sudah lebih dari cukup. Tidak lama setelah itu, Ivan mengawasi kereta tersebut yang menghilang di kejauhan. Lalu dia melompat ke tengah padang salju yang tak berujung. Sama seperti hukum tak tertulis dalam kisah akademi manapun, sebuah insiden di kereta tak akan pernah membunuh sang protagonis ataupun karakter penting. Putri Ekides tetap aman tanpa luka sedikit pun di dalam gerbongnya. Serangan kereta di malam sebelum pendaftaran ini tak lebih dari sekadar babak tutorial. Para bandit yang melepas tembakan dan memicu pertempuran itu hanyalah misi latihan yang dirancang untuk membantu protagonis beradaptasi dengan situasi. Kemudian salah satu bandit itu menekan pemicu ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga menggelegar dahsyat melintasi padang salju. Sejujurnya, Ivan tidak pernah berniat untuk mencegah serangan tersebut. Lagi pula, babak tutorial haruslah diselesaikan oleh sang protagonis sejati dalam cerita ini. Pada saat itu, sang pemimpin bandit tertawa, terbahak-bahak dan memerintahkan anak buahnya untuk menjarah kereta. Tujuan sebenarnya Ivan adalah membongkar kedok organisasi di balik serangan itu. Kelompok yang sama ini nantinya akan menyusup ke dalam akademi, hanya untuk dimusnahkan hingga tak bersisa. Ivan melesat maju, bertekad keras untuk mencegah insiden ini agar tidak memicu perang skala penuh.
Sambil memulai operasi intelijen di belakang garis musuh, dia mencabut pistolnya dan mulai menghabisi ancaman yang mengintai di area tersebut. Waktunya telah tiba. Ivan menarik pelatuknya, melepaskan peluru yang mendesing tajam membelah udara. Kereta itu hancur dalam sebuah ledakan besar, dan asap hitam pekat mengepul tinggi ke langit. Sekelompok bandit berkerumun di sekitar puing-puing itu dan bersorak-sorai kegirangan. Kita akan kaya mendadak. Pemimpin mereka menginstruksikan agar lambang kerajaan di emas-emas itu digerus habis sebelum menjual semuanya di pasar gelap. Namun saat itu, Ivan sudah berada di dekat mereka tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Dia menembakkan sebutir peluru menembus kepala salah satu bandit, menyipratkan darah ke segala arah. Tembakan mendadak itu seketika membuat yang lain waspada. Para bandit dilanda kepanikan dan menelusuri area itu dengan kalang kabut. Tetapi di mata sosok yang benar kuat, kehilangan kendali saat disergap adalah tanda mutlak dari seorang pecundang yang lemah. Seorang bandit berkepala botak meraung dan menuntut untuk tahu siapa yang telah menyerang mereka. Reaksi tersebut sudah cukup membuktikan bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki persepsi garis tembak. Menyadari hal itu, Ivan mengangkat moncong pistolnya dan perlahan muncul dari balik kepulan asap tebal. Dengan tatapan dingin sedingin es, dia menatap pria botak itu dan bertanya, "Apakah kau pemimpin di sini?" Alih-alih menjawab, pria itu mengangkat senjatanya dan langsung memberondongkan tembakan. Ivan dengan lincah memutar tubuhnya, menghindari alur peluru dengan tatapan mata yang berubah semakin mematikan. Dia mengaktifkan persepsi garis tembaknya, membuat lintasan tiap peluru tergambar begitu jelas di depan matanya. Begitu seorang petarung mencapai level kekuatan tertentu, senjata api biasa hampir tak ada gunanya lagi melawan mereka. Peluru dan senjata memancarkan niat membunuh yang menelanjangi posisi penggunanya. Niat membunuh itu melilit sang penyerang ibarat benang-benang yang tak kasat mata, dan Ivan mampu mendeteksi semuanya tanpa luput. Seorang satria yang memegang senjata bisa mengerahkan mana untuk menyamarkan aura membunuhnya. Namun begitu, proyektil seperti peluru maupun anak panah terlepas, menyembunyikan eksistensi mereka nyaris mustahil dilakukan. Itulah alasannya mengapa para petarung terhebat di Parti Pahlawan nyaris tak pernah memakai senjata api. Namun, unit pemusnah adalah pengecualian. Setiap anggotanya dibekali sebuah pistol. Mereka terbiasa menggunakan senjata api untuk menguji batas kekuatan lawan, sekaligus menyapu bersih kroco-kroco level rendah. Ini merupakan salah satu taktik tempur standar milik unit pemusnah. Di saat yang sama, sang pemimpin bandit mengayunkan pisaunya dan menebas lurus ke arah Ivan. Ivan menangkis serangan itu dengan satu tangan, dan benturannya yang begitu brutal membuat si bandit menjerit kesakitan. Ivan tanpa jeda membalas dengan pukulan mematikan tepat ke dada pria itu. Hantaman itu sukses membuat pemimpin bandit tersebut mencium tanah. Kendati demikian, pria itu menggertakkan giginya dan bersumpah akan mengingat wajah Ivan untuk menuntut balas di lain hari. Ivan hanya menatapnya rendah dari atas dengan raut tanpa emosi. Pria ini kelihatannya memang bos dari babak tutorial ini. Karena dia adalah lawan yang dikhususkan untuk sang protagonis, Ivan memilih untuk tidak mencabut nyawanya. Ivan menyarungkan kembali pistolnya dan memberikan peringatan agar pria itu menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Sementara itu, Ekides yang berdiri di luar rumah berseru lantang bahwa ia takkan membiarkan siapapun mengikutinya. Sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, ia memperingatkan ayahnya bahwa jika ia sampai menangkap basah seseorang menguntitnya, ia akan memutus hubungan dengan mereka untuk selamanya. Berdiri tak jauh di belakangnya, Einar tenggelam dalam keheningan pikirannya. Lalu, sebuah ide gila mendadak melintas di kepalanya. Selama Ekides tidak pernah menatap langsung siapa yang mengikutinya, hal itu tak akan jadi masalah. Einar lantas mengumpulkan anak buahnya dan menjelaskan siasatnya. Ia meninggikan suaranya dan bertanya, siapa di antara kalian yang mampu menghilang sepenuhnya dan melindungi Ekides dalam bayang-bayang? Sekelompok pria bertubuh kekar nan garang serentak menyahut. Mereka dulunya hidup sebagai pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Namun semenjak junjungan mereka menampung mereka telah bersumpah untuk saling menjaga layaknya saudara-saudara. Namun raut wajah Einar masih tampak diselimuti kerisauan. Ekides sangat mengenali setiap inci wajah kalian. Bahkan jika kalian naik ke kereta dengan menyamar, dia pasti akan langsung mengenali kalian. Lalu matanya sontak membelalak. Siapa di antara kalian yang mampu mengejar kereta yang melaju kencang hanya bermodalkan sepasang kakinya sendiri? Para prajurit tangguh itu menyahut serempak sekali lagi. Mereka tidak mencari uang maupun imbalan, hanya mempersembahkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada tuan mereka. Di seluruh Drowan, mereka dikenal sebagai Jarlsguard atau Hasgirl. Einar kemudian melambaikan tangannya dan memerintahkan siapapun yang yakin bisa lulus ujian masuk tertulis untuk angkat tangan. Para prajurit saling bertukar pandang dengan gelisah, menganggap permintaan itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka lebih suka menerjang medan perang dan mati daripada harus mengikuti ujian tertulis. Tepat pada saat itu, sebuah tangan yang sangat besar perlahan terangkat ke udara. Pria itu mengangkat lengannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tuanku, aku bisa mengikuti ujian itu. Pengawal ini adalah Mor Erikson. Para prajurit lainnya langsung bersorak gembira.
Jangan khawatir, saudaraku. Apa pedulinya seberapa sulit pertanyaan itu? Einar sangat kegirangan. Bagus sekali, saudaraku. Berangkatlah sekarang juga. Mulai hari ini, kau adalah mahasiswa baru di Departemen Pendidikan Jasmani. Moore mengaum sebagai jawaban dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Baik, Pak. Aku bersumpah atas nyawaku bahwa aku akan melindungi Ekides. Ternyata, seorang pria telah diam menyusup ke akademi 2 bulan sebelumnya. Di luar dugaan, ia lulus ujian, masuk dengan nilai keseluruhan yang lumayan dan diterima di Departemen Pendidikan Jasmani. Tentu saja, nilai tertulisnya hampir tidak melewati batas kelulusan, dan seluruh lembar jawabannya sangat kacau. Setiap penguji yang melihat jawabannya dibuat tak bisa berkata-kata, tetapi Moore menghancurkan rekor evaluasi praktek akademi, menampilkan fisik yang luar biasa kuat. Tanpa diragukan lagi, dialah pengawal yang dikirim untuk menyusup ke akademi. Kemudian pada suatu hari di bulan Januari, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba menggelegar di padang salju. Moore telah menghabiskan 2 hari 2 malam berlari tanpa tidur untuk mengejar kereta itu. Mahasiswa pendidikan jasmani yang baru terdaftar itu mengejarnya sambil berteriak sekuat tenaga, "Echi, tunggu aku." Sementara itu, gerbong kereta berguncang dengan sangat hebat. Echides meringkuk di sudut dan bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi? Apakah ada perampok yang menyerang kita?" Dia dipenuhi dengan rasa penyesalan. Dia secara pribadi telah melarang para pengawalnya untuk mengikutinya, dan sekarang tidak ada satupun pengawal di sisinya. Tiba-tiba, sebuah suara membuat Ekides kembali tersentak. Dia segera mendekap biolanya di dada. Diam-diam merasa lega karena instrumennya tidak rusak. Ekides tidak punya waktu untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Suara hantaman yang memekakkan telinga merobek gerbong, dan atapnya hancur terbuka. Pemandangan itu membuatnya gemetar, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Sebuah tangan perlahan muncul dari balik asap diiringi tawa yang mengerikan. Beberapa perampok melompat masuk melalui lubang itu dan menatap gadis muda tersebut dengan seringai buas. Sementara itu, Ivan menginjak pemimpin perampok di bawah sepatunya. Dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, kau belum akan mati sekarang." Ivan perlahan mengangkat kapaknya. "Tenanglah, aku akan menunjukkan padamu apa artinya berharap kau sudah mati." Sesaat kemudian, jeritan yang mengerikan bergema di seluruh area itu. Ivan kemudian mengeluarkan sebotol cairan hijau. Pemimpin perampok itu langsung berteriak ketakutan. "Hentikan, apa saja asalkan, bukan itu. Aku akan memberitahumu segalanya." Ivan bahkan tidak membiarkannya selesai bicara sebelum menuangkan ramuan itu langsung ke lukanya. Apa yang paling dibenci oleh prajurit garis depan? Jatah makanan mereka, atasan mereka, kawan mereka, musuh mereka, dan tentu saja ramuan penyembuh. Cairan hijau itu mendesis saat mengenai luka, membuat pemimpin perampok itu melolong kesakitan. Rasa sakit seperti itu hanya bisa dipahami jika mengalaminya sendiri secara langsung. Dulu, seorang perawat dengan sabar memperingatkan Ivan, "Tolong berhentilah mengatakan hal-hal ekstrim seperti itu. Jika kau terus meronta, lukamu bisa menjadi sangat parah hingga membutuhkan amputasi. Tuan, nyawa Anda sangat berharga bagi negara." Namun Ivan balas berteriak, "Siapa yang menginginkan harta yang menyiksa orang seperti ini?" Ivan pertama kali menemui ramuan ini saat ia masih tidak berpengalaman di tahun awal di ketentaraan. Ramuan itu memaksa penggunanya untuk merasakan secara bersamaan seluruh rasa sakit yang biasanya menyertai proses penyembuhan bertahap. Botolnya ditandai dengan R7. Setelah menguji efeknya secara langsung, Ivan menemukan kegunaan lain darinya, sesuatu yang sangat dibenci oleh rekan-rekannya di pasukan penaklukan. Dia bisa menyembuhkan luka tahanan, melanjutkan interogasi, lalu mengulangi prosesnya tanpa batas. Itu adalah metode interogasi yang sempurna. Pemimpin perampok itu tersungkur berlutut, gemetar tak terkendali. Dia bersikeras tidak punya informasi lagi dan memohon agar Ivan membunuhnya. Ivan mengabaikan permohonannya. Pria ini harus tetap hidup. Dia kemungkinan adalah bos dari tahap tutorial, jadi tidak ada alasan untuk mengeksekusinya. Ivan sengaja menyeretnya sampai ke kereta, tapi pria itu tidak bisa mengingat siapa yang telah merencanakan serangan tersebut. Jelas, dia hanyalah pion rendahan belaka. Pupil Ivan tiba-tiba mengecil saat sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Apakah seseorang telah memasang mantra pemblokir ingatan pada pria ini? Tepat pada saat itu, gelombang niat membunuh yang kuat menerjang ke arahnya. Ivan memiringkan kepalanya, memprediksi jalur serangan sebelum itu tiba. Dia melihat ke arah atap kereta. Apakah musuh mengincar bagian di antara alisnya? Tidak. Sebuah batu besar jatuh menghantam dari atas, mengarah langsung ke wajah Ivan. Ivan dengan cepat melangkah ke samping, dan batu itu menghancurkan tanah hingga membentuk kawah besar. Lawannya sengaja memilih untuk tidak menyerang dengan senjata api. Dan siapapun yang mampu melempar batu dengan kekuatan sebesar itu jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan Ivan. Satu demi satu hantaman yang memekakkan telinga menyusul saat awan debu tebal menyebar di seluruh medan pertarungan. Sesaat kemudian, Ivan perlahan muncul dari balik asap, memancarkan gelombang niat membunuh yang menyesakan.
Jika memang begitu, maka lawannya pasti memiliki persepsi garis tembak juga. Ivan dengan dingin memerintahkan, tunjukkan dirimu. Seorang pria besar berambut merah melangkah keluar dari dalam asap dengan kapak di masing-masing tangan, memancarkan niat membunuh. Kau lumayan juga. Dia lalu menatap Ivan dengan penuh amarah dan mengaum, aku tak percaya kau berani menyentuh keponakanku. Mendengar ini, Ivan sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya penilaiannya telah keliru. Pria ini bukan bos dari tahap tutorial, tapi salah satu kerabat dari si bos. Ivan mencengkeram kapak perangnya dengan kedua tangan, dan segera memasang kuda bertarung. Energi biru menyala di sekujur tubuhnya. Aku sarankan kau memahami situasimu saat ini. Mor mengeluarkan auman, menggelegar dan mengangkat kedua kapaknya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dia mengayunkannya ke bawah dengan sekuat tenaga, memaksa Ivan menghindar ke samping. Pada saat itu, bahkan Ivan pun benar-benar terkejut. Pria ini luar biasa kuat. Saat Ivan menahan serangan berikutnya dengan kapaknya, benturan itu membuat kedua tangannya mati rasa. Mor memutar kapak kembarnya, bilahnya menorehkan kilatan cahaya dingin di udara. Ivan sangat yakin bahwa ini hanyalah tahap tutorial. Apakah tebakannya ternyata salah? Apa pria ini benar-benar menggunakan kekuatan dahsyat hanya untuk merampok kereta? Atau ada orang lain yang mengendalikan semuanya dari balik layar? Keduanya saling bertukar pukulan demi pukulan. Dan semakin lama mereka bertarung, Ivan menjadi semakin waspada. Kapak mereka beradu lagi, menghasilkan bunyi logam yang memekakkan telinga. Yang tidak disadari oleh kedua pria itu adalah mereka berdua bertarung mati-matian demi melindungi Ekides. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari kereta saat atap gerbong hancur sekali lagi. Di dalam, seorang bandit perlahan mendekati Ekchi dengan pisau terhunus di tangannya. Bandit itu menyeringai kejam. Aku kira kamu cuma korban selamat biasa. Aku tidak menyangka kamu ternyata secantik ini. Ekchi bangkit berdiri dan berbisik pelan, maafkan aku, pada biola kesayangannya. Lalu dia mengangkat alat musik itu dan menghantamkannya ke arah sang bandit. Gerbong itu langsung menjadi kacau balau saat pukulan tersebut membuat sang bandit terpental ke belakang. Sisa bandit yang ada saling berpandangan dengan cemas. Menyadari situasinya mendadak jadi jauh lebih sulit. Ekchi mengeratkan genggamannya pada biola itu dan menatap tajam para pria yang mengepungnya. Air mata menggenang di matanya. Kalian menyakiti Connie. Ini tidak bisa dimaafkan. Connie adalah biola yang selalu menemaniku selama 2 tahun penuh. Ekchi mewarisi banyak kemiripan dari ibunya. Tapi ayahnya adalah Einar sang penjagal, sang petarung gila yang pernah membantai musuh-musuhnya dengan kapak raksasa. Kini, Eki menggertakkan giginya saat kekuatan garis keturunannya mulai bangkit. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, para bandit menjadi panik dan berteriak menyuruh semuanya mundur. Namun Eki melompat ke udara dan mengangkat biolanya tinggi-tinggi. Connie, aku akan membalaskan dendammu. Pada saat itu, gadis pemusik terkuat di dunia resmi memulai debutnya. Satu bandit terpental terbang, dan yang lainnya menjerit ketakutan. Pada saat yang sama, Mor dan Ivan berhenti bertarung lalu menoleh ke arah kereta. Mereka berdua bicara serentak. Apa yang terjadi pada Ekides? Apa keponakanku selamat? Kedua pria itu saling menatap. Ekspresi terkejut yang sama persis muncul di wajah mereka. Mor tiba-tiba menurunkan kapaknya dan melangkah mundur. Teringat pada ramuan penyembuh tadi, dia menyadari bahwa pria di hadapannya sama sekali tidak melukai keponakannya. Pada saat yang sama, sebuah aturan cerita yang tak asing muncul di benak Ivan. Dalam kisah akademi, perampokan kereta tidak akan pernah bisa membunuh sang tokoh utama. Pasti ada karakter yang muncul untuk menyelesaikan krisis itu. Mor dengan cepat bertanya, tunggu, bukannya kamu komplotan para bandit ini? Ivan merentangkan tangannya. Aku tidak tahu apa yang membuatmu berpikir begitu. Ramuan yang kutuangkan ke luka bandit itu adalah metode interogasi yang digunakan oleh unit pembasmi. Mendengar hal ini, Mor menarik napas panjang dan akhirnya mulai tenang. Tepat pada saat itu, Ekides muncul dari dalam gerbong. Matanya menyala merah, dan dia masih mendekap biolanya. Mor bergegas menghampirinya dengan gembira. Keponakanku, kamu tidak apa-apa. Ivan berdiri diam di samping. Dia pernah bertemu Ekides sekali sebelumnya, 7 tahun yang lalu. Dalam ingatannya, dia masih seorang gadis kecil yang menatapnya dan memanggilnya paman dengan penuh kasih sayang. Ada kemungkinan dia masih mengenalinya. Untungnya, orang yang harus dilindungi Ivan kini selamat, dan Mor jelas cukup kuat untuk mengawalnya ke akademi. Tiba-tiba, Ekides menoleh ke tempat Ivan berdiri tadi. Dia menatap Mor dan bertanya dengan penasaran, "Paman, bukannya tadi ada orang lain di sini?" Mor terpaku sejenak, tetapi dengan cepat kembali menguasai dirinya. Dia mengingat kembali pertarungan tadi dan menyadari bahwa teknik pria itu identik dengan yang digunakan oleh pasukan khusus Krasilov. Gaya bertarungnya dengan kapak juga tampak sangat familiar, sangat mirip dengan teknik yang digunakan oleh kakak Einar. Hanya ada satu pria yang pernah mengabdi di bawah Krasilov dan belajar teknik kapak dari Einar. Pria itu adalah Ivan. Mor mengelus dagunya dan bertanya pada Ekchi, "Apa kamu ingat pria bernama Ivan?" Gadis itu perlahan mengulang nama Ivan sebelum langsung mengangguk. Dia menatap ke arah matahari terbenam.
Dia adalah pria yang sangat lembut dan luar biasa hebat. Soal apakah dia itu keren, rasanya sulit untuk dikatakan. Tapi kudengar dia meninggal 2 tahun lalu. Lagi pula, dia hampir tidak pernah mencukur jenggotnya. Jadi kalaupun aku melihatnya lagi, aku mungkin tidak akan mengenalinya. Tidak lama kemudian, Ivan menundukkan pandangannya pada dokumen di tangannya. Laporan itu mengonfirmasi bahwa Ekci telah tiba di tempat tujuan dengan selamat. Selanjutnya, Oscar, putra kesatria Gilsweld, akan berangkat dari kerajaan Tyrus dalam beberapa hari ke depan. Elvira, putri dari penyihir agung Bjorgren, akan tiba dengan kapal terbang, sedangkan murid Enrique, Lucia, sudah memasuki ibu kota kerajaan. Ivan menutup map itu dan menyeringai. Hampir semua orang yang perlu muncul akhirnya telah tiba. Karena semua orang akan segera berkumpul di akademi, Ivan memutuskan untuk berfokus pada prioritas utamanya. Dia mulai mencatat makanan yang ingin dimakannya setelah kembali ke bumi dan menempatkan sup kimchi di urutan paling atas. Semakin panjang daftar itu, Ivan semakin bersemangat. Penanya hampir saja menembus kertas. Tidak, ada juga kue beras pedas. Idealnya, dia akan makan sup kimchi dan kue beras pedas bersamaan. Tepat ketika Ivan benar-benar larut dalam fantasinya soal makanan, dia mendengar suara mendadak di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat. Seorang gadis kecil sedang bergelantungan di luar jendela sambil menyeringai padanya. Tanpa ragu, Ivan mengulurkan tangannya dan menariknya masuk. Bagaimana caramu memanjat sampai ke sini? Apa kamu cari mati? Ini lantai 3. Ivan menghela napas pasrah, mendorong pintu hingga terbuka, dan melangkah keluar. Panti asuhan itu punya permainan lama, yaitu mengendap-endap ke arah direktur tanpa ketahuan. Di lorong, sekelompok anak mengintip dari balik dinding. Permainan kecil ini telah menjadi sangat populer di kalangan mereka. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki melompat keluar dari tong kayu dan melempar sesuatu ke arah Ivan. Tatapan Ivan seketika menajam. Tanpa berbalik sekalipun, dia mengangkat satu tangan dan dengan santai menangkap benda yang melayang ke arahnya dari belakang. Anak laki-laki itu memanjat keluar dari tong dan terpaku kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Ivan bisa menangkap apapun yang dilemparkan kepadanya dari belakang. Ivan lalu membungkuk dan mengangkat anak laki-laki itu ke dalam pelukannya. Dia mendudukan anak itu di atas bahunya. Meskipun penampilannya mengintimidasi, Ivan sebenarnya cukup santai. Melihat ini, anak-anak lain langsung mengerumuninya, saling berbicara dengan penuh semangat. Ivan tahu bahwa jika anak ini suatu hari nanti mampu menyelinap dari indranya, mereka akan bisa bertahan hidup mandiri kemanapun mereka pergi. Saat ini tersisa 2 minggu sebelum kelompok keturunan pahlawan berikutnya berangkat. Tapi situasinya jauh lebih rumit dari yang Ivan duga. Larut malam itu, Priscilla diikat di sebuah kursi sementara 2 pria berotot yang memegang tongkat kayu mengelilinginya. Pria-pria itu menatap dengan tajam dan menuntut, siapa yang mengajarimu teknik mengendap-endap itu? Priscilla mengangkat kepalanya dan dengan lantang menyerukan nama lengkap Ivan Petrovich. Kedua pria itu membeku sejenak. Ivan, sesaat kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, Ivan adalah salah satu nama yang paling umum di Krasilov, sementara Petrovich adalah salah satu nama keluarga yang paling umum. Namun kemudian, tawa salah satu pria itu mendadak berhenti. Seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia mendesak dengan dingin. Siapa tadi yang kau bilang mengajarimu teknik mengendap-endap itu? Melihat perubahan mendadak pada ekspresi pria itu, wajah Priscilla memucat pasi, dan bibirnya mulai bergetar. Sementara itu, Ivan berdiri di luar panti asuhan, mencengkeram erat mantel Priscilla. 2 biarawati bergegas ke arahnya dengan panik dan melaporkan bahwa Priscilla telah diculik. Ivan menunduk menatap kain di tangannya dan menyadari ada sayatan dangkal berbentuk salib. Itu adalah simbol dari organisasi wanita tersebut. Wanita itu adalah orang terakhir yang ingin Ivan temui, tapi menghindarinya bukan lagi sebuah pilihan. Bertahun-tahun lalu, wanita itu telah mengumumkan masa pensiunnya hanya untuk diam mendirikan unit pembunuhan. Dia tidak lain adalah pahlawan pedang bayangan, Enrique. Ivan kini memasuki ruang bawah tanah yang dibangun sendiri oleh Enrique, tapi bahkan dia terkejut dengan apa yang dia temukan di dalamnya. Bertahun-tahun sebelumnya, sebuah monumen peringatan dan beberapa patung berdiri di Taman Pusat Frichinkaya. Lalu suatu hari setelah kekalahan Raja Iblis dan berakhirnya perang, patung pahlawan tanpa nama di tengah taman itu lenyap secara misterius. Hanya Enrique yang bisa mencabut seluruh patung dari jantung ibu kota kerajaan tanpa menghadapi konsekuensi apapun. Dulu, sebuah plakat kayu di samping patung itu bertuliskan, sudah menjadi hakku untuk berduka atas mereka. Bagaimanapun juga, Enrique dulunya pernah menjadi anggota parti pahlawan. Orang seperti mereka adalah bilah pedang yang terlalu tajam untuk zaman yang damai. Unit pemusnahan telah dibubarkan secara paksa, yang mungkin menjadi alasan mengapa Enrique mencuri patung itu. Ivan perlahan mendekati dasar monumen peringatan itu. Dia bertanya dengan lirih, apakah prasasti ini selalu ada di sini? Saat dia menatap 2 baris nama itu, Ivan tersenyum getir pada dirinya sendiri. Jadi inilah kebenarannya. Dia memejamkan matanya dan berbicara dengan suara pelan. Tidak perlu meratapi mereka yang pergi mendahului kita.
Karena namaku terukir di samping nama mereka, tanah tiba-tiba mulai bergetar dan celah sempit terbuka di bawah patung. Sebuah lorong tersembunyi yang mengarah jauh ke bawah tanah muncul di hadapan Ivan. Seluruh tubuhnya langsung menegang saat gelombang niat membunuh yang besar meledak darinya. Di dalam ruangan yang didekorasi dengan elegan, seorang wanita duduk di ujung meja panjang, menyesap teh dengan santai. Dia berkomentar dengan dingin, "Aku terkejut kau masih mengingat masa lalu." Dia meletakkan cangkirnya dan melanjutkan dengan nada geli. "Sudah 7 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Ivan kecil, seabad yang lalu, dia telah menggunakan gelarnya sebagai pahlawan untuk menekan pemberontakan vampir Frichinkaya. Namun dia juga seorang vampir yang telah merenggut nyawa tak terhitung jumlahnya melalui kontrak pembunuhan. Dia adalah pendiri unit pemusnahan sekaligus mantan guru Ivan." Enrique tersenyum. "Ivan kecil, kau belum menyentuh kopinya. Apakah kau khawatir aku meracuninya? Kalau kau biarkan lebih lama lagi, kopinya akan menjadi dingin." Ivan sama sekali mengabaikannya dan menuntut untuk tahu di mana Priscilla berada. Sudut bibir Enrique melengkung ke atas. "Jangan menanyakan pertanyaan seperti itu. Itu membuatmu terdengar seperti seorang amatiran." Tubuh Ivan menegang, dan niat membunuhnya mulai memancar tanpa kendali. Enrique dengan tenang mengingatkannya. "Ivan kecil, aku telah mengajarimu bahwa dengan ceroboh menunjukkan niat membunuh adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh mangsa. Jangan khawatir. Aku belum menggigit anak itu, dan dia dirawat dengan sangat baik." Sedetik kemudian, gelombang niat membunuh yang luar biasa meledak dari Enrique dan menerjang ke arah Ivan. Dia menatapnya dengan dingin. "Ivan kecil, sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan? Dan kenapa kau mengumpulkan begitu banyak anak yatim piatu? Saat aku dengar kau mulai mengadopsi anak yatim piatu setelah pensiun, aku pikir itu cukup mengharukan. Namun hanya dalam 2 tahun, kau melatih seorang agen yang ahli dalam pembunuhan dan mengirimnya untuk menyusup ke rumahku. Apa bedanya itu dengan secara terbuka memprovokasiku di depan pintuku sendiri? Apakah kau datang ke sini untuk mencari gara-gara di wilayahku? Aku benar-benar ingin kita melakukan percakapan yang beradab. Tapi janggutmu itu membuatku gila. Kau masih mengenakan pakaian dari seabad yang lalu, dan sekarang kau menambahkan janggut palsu. Ada apa denganmu? Jangan bilang ini seharusnya penyamaran yang masuk akal. Aku mengundangmu ke sini tanpa niat untuk bertarung. Namun kau bertingkah seolah-olah kau akan mencoba membunuhku jika aku menyentuhmu sedikit saja." Ivan tiba-tiba menyipitkan matanya saat pikirannya berpacu. Apa yang sebenarnya baru saja dikatakan Enrique? Semua itu sama sekali tidak masuk akal baginya. 4 tahun setelah kematian Raja Iblis, kerajaan Krasilov tampak damai di permukaan. Namun, di balik layar, kerajaan itu telah terpecah menjadi 2 faksi besar, dengan perebutan takhta yang sengit sedang berlangsung diam-diam. Putra mahkota Alexander bertekad untuk memprovokasi perang asing, sementara Putri Elizaveta melakukan segala cara untuk menjaga kedamaian di dalam kerajaan. Untuk mencegah perang lainnya, sang putri telah mengaktifkan kembali seorang agen yang memalsukan kematiannya bertahun-tahun sebelumnya. Misinya adalah memastikan bahwa setiap tokoh kunci masuk ke akademi dan menyelesaikan studi mereka dengan aman. Agen itu adalah Ivan. Lalu kenapa sekarang Enrique menuntut untuk tahu apa yang sedang dia rencanakan? Enrique seharusnya tahu bahwa Ivan sedang menjalankan misi Putri Elizaveta. Kenapa bersikeras ingin mengetahui detailnya? Apakah dia sudah berhenti mendukung sang putri? Sebuah kemungkinan yang mengerikan tiba-tiba terlintas di benak Ivan. Apakah wanita ini telah membelot ke putra mahkota Alexander? Jika demikian, apa yang sebenarnya dia rencanakan? Ivan menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pembicaraan. "Kudengar kau melatih seorang murid yang akan segera masuk Universitas Saint Young's." Enrique mengangkat sebelah alisnya. "Ivan kecil, apa yang ingin kau katakan?" Ivan menjawab dengan nada serius. "Klienku menaruh kepentingan yang sangat besar pada muridmu. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, seluruh kerajaan akan menderita. Itulah sebabnya klienku menugasiku untuk melindunginya. Ini adalah misi yang diberikan Putri Elizabeta padanya. Jika Enrique tidak memihak Alexander, dia seharusnya mengerti makna tersembunyi itu. Namun, Enrique menafsirkan kata Ivan dengan sangat berbeda. Dia pikir pria itu sedang mengancam muridnya. Enrique melompat berdiri saat gelombang niat membunuh yang mengerikan melonjak ke arah langit-langit. "Bajingan kau, beraninya kau mengincar muridku." Dia langsung menoleh ke arah pintu dan berteriak, "Lucia, masuklah." Jawaban ceria terdengar dari luar. "Siap, guru." Seorang gadis berambut hitam membuka pintu dan tersenyum lebar pada Ivan. "Tuan Petrovich, saya sudah sering mendengar tentang Anda." Ivan menatap lekat wanita muda itu. "Kau manusia? Lalu, apa kau tahu apa gurumu itu?" Lucia menjawab dengan tenang. "Tentu saja, guruku adalah orang biasa. Kebiasaan makannya mungkin tidak biasa, tapi dia adalah pahlawan sejati yang melindungi negeri ini. Lagi pula, ras seseorang seharusnya ditentukan oleh kemanusiaan mereka." Ivan mematung sejenak. Jadi begitu cara Lucia memandang gurunya. Semenjak perang melawan iblis berakhir, kerajaan terus menolak ras selain manusia. Keyakinan Lucia yang berpikiran terbuka ini sungguh sangat langka. Enrique menoleh ke arah Lucia. "Dia adalah kebanggaan terbesarku di hari tuaku.
dan dia lebih baik dari kita semua. Itulah sebabnya aku tak ingin bertarung denganmu. Ivan tersenyum dingin dan meletakkan tangannya di senjata pada pinggangnya. Sepertinya kita masih tak bisa menghindarinya. Jika kau memilih berpihak pada sisi lain keluarga kerajaan, maka aku tak punya pilihan selain melupakan persahabatan kita di masa lalu. Jadi katakan padaku, apa yang ditawarkan Alexander padamu? Nyawa, darah, atau wilayah kekuasaan? Enrique menatapnya dengan bingung. Tunggu, bukankah kau yang bekerja sama dengan Alexander? Ivan tampak sama terkejutnya. Apa maksudmu? Aku tak pernah menawarkan dukungan pada pria itu. Suasana di ruangan itu seketika menjadi sangat canggung. Enrique tiba-tiba tertawa, terbahak-bahak. Bicara denganmu sungguh melelahkan. Langit benar tidak adil. Bagaimana bisa kau tak diberi kemampuan komunikasi sama sekali? Ivan mengambil kopinya yang sudah lama dingin. Setelah konfrontasi setegang itu, dia hampir ingin meminta bayaran lembur pada Putri Elizaveta. Bagaimanapun, kesalahpahaman di antara mereka akhirnya telah terselesaikan. Ivan tahu bahwa bahkan saat ujian dimulai, murid Enrique tak akan pernah menghadapi bahaya yang fatal. Enrique pastinya akan melindunginya sendiri. Lucia sudah menjadi mahasiswa baru Universitas Saint Young's, sementara Ivan kebetulan terdaftar secara resmi sebagai salah satu profesor di sana. Melihat pasangan itu, Ivan sulit percaya bahwa mereka adalah guru dan murid. Mereka terlihat jauh lebih seperti ibu dan anak. Setelah pertemuan usai, Ivan dan Priscilla berjalan-jalan cukup lama. Jelas sekali bahwa mereka sama sekali tidak berada di dekat panti asuhan. Ivan menatap Priscilla dan mengerti bahwa dia sengaja pergi ke pusat kota. Tapi karena langkah kakinya begitu sunyi, dia dikira sebagai agen terlatih profesional dan ditangkap. Saat itu, Priscilla menarik lembut ujung mantel Ivan. Dia bertanya pelan, "Direktur, apakah Anda bersiap untuk pergi?" Agen pemerintah telah mendatangi Ivan 2 tahun sebelumnya, dan dia juga sering meninggalkan panti asuhan dalam beberapa minggu terakhir. Priscilla mungkin percaya bahwa dia berencana untuk menghilang selamanya. Mungkin bukan hanya itu yang mengganggunya. Anak-anak mungkin sudah mengetahui niat Ivan. Ivan menghela napas pelan. "Ya, aku sedang bersiap untuk pergi." Mata Priscilla seketika memerah. Mengusap air matanya, dia terisak. "Jika Anda pergi, Direktur, kami akan sendirian lagi, berdiri di bawah matahari terbenam." Ivan akhirnya mengerti. Sebagai yatim piatu perang, Priscilla takut rumah yang diperjuangkannya dengan susah payah akan menghilang lagi. Itulah sebabnya dia bergegas ke pusat kota untuk mencari jalan keluar lain. Tapi karena dia berjalan tanpa suara, dia ditangkap karena diduga sebagai agen terlatih. Ivan menyampirkan mantelnya ke bahu Priscilla, dan dia bertanya kemana Ivan berencana pergi. Ivan tak tahu harus menjawab apa. Lagi pula, yang sebenarnya dia inginkan adalah pergi dari seluruh dunia fantasi ini. Setelah berpikir sejenak, dia menatap langsung ke matanya. "Aku akan pergi ke Universitas Saint John's. Jangan khawatir. Aku akan sering kembali dan mengunjungi kalian semua. Lagi pula, aku tidak langsung pergi, dan aku pasti tak akan menghilang selamanya." Tak lama kemudian, anak-anak berkumpul di salah satu ruang kelas panti asuhan. Mereka memulai diskusi yang serius. "Kudengar ujian masuk Universitas Saint John's sangat sulit, dan ujian berikutnya akan diadakan bulan November tahun depan. Itu artinya, jika kita lulus, kita akan bisa bertemu direktur lagi 1 tahun dari sekarang. Jadi aturannya sama seperti sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan direktur tahu apa yang kita lakukan. Kita harus bersiap tanpa ketahuan. Siapapun yang diterima di Universitas Saint Jacques akan menang." Sementara itu, Ivan duduk di kantornya memeriksa dokumen. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Acidis, putri dari mantan pahlawan berserker, Aenar. Target perlindungan terkonfirmasi. Lucia, murid dari Enrique. Target perlindungan terkonfirmasi. Itu artinya target selanjutnya adalah Isabel, putri dari sang pahlawan Maximilian. Sebenarnya, kelompok pahlawan dulunya adalah unit pembunuhan rahasia. Mereka ahli dalam menyusup ke wilayah musuh dan dengan presisi melenyapkan para komandan di seluruh pasukan Raja Iblis. Setiap operasi menuntut kerahasiaan mutlak, tapi pada suatu misi, sang pahlawan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah langit. Dia menatap bekas sayatan pedang yang tertinggal di udara, seolah takjub dengan ilmu pedangnya sendiri. Suara Enrique yang murka pun seketika bergema. "Apa kau sudah gila?" Tingkah bodoh itu hampir saja mengungkap harapan terbesar seluruh kerajaan. Sementara itu, rekan setim mereka, Gilswelt, melancarkan serangan pedang yang membabi buta. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak melintasi medan perang. Sambil berteriak bahwa dia sama sekali tidak boleh kalah, gelombang energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dan nyaris merobek langit malam. Enrique panik dan berteriak, "Serangan terakhir itu hampir saja menghancurkan pergelangan tanganmu sendiri. Cepatlah, Patricia, sembuhkan dia." Tepat pada saat itu, si berserker Aenar mengeluarkan tawa pelan yang keji. Dia mengaum sekuat tenaga. Para pria Drowan ditakdirkan untuk mengukir nama mereka di dunia ini. Tebasan merah tua yang sangat besar segera membumbung ke langit dan membelah gunung di kejauhan.
Monster yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari celah yang baru terbentuk dan menyapu daratan. Pasukan Raja Iblis menjadi seperti sarang lebah yang terusik, membentuk kawanan hitam raksasa yang menutupi seluruh langit. Ivan hanya bisa lari menyelamatkan diri, melarikan diri dari pasukan Raja Iblis dan Jenderal Naga Besi di belakangnya. Seluruh pelarian ini benar-benar tidak masuk akal, dan bencana ini dimulai karena sang pahlawan Maximilian tiba-tiba membelah langit malam. Itulah Maximilian, pria yang sangat konyol dan tidak pernah bertindak sesuai akal sehat. Gilswelt langsung melayangkan protes, bersikeras dengan suara lantang bahwa dia telah membelah lebih banyak awan. Einar menolak untuk mundur, berargumen bahwa menghancurkan sesuatu yang padat jauh lebih sulit daripada menembus langit yang tak kasat mata. Sejujurnya, kelompok pahlawan itu tidak lebih dari sekumpulan orang gila. Tak satu pun dari mereka yang normal. Dan sang pahlawan Maximilian adalah yang paling gila dari semuanya. Namun dia juga orang yang paling cerdas dan menawan di seluruh kelompok itu. Dia dengan sengaja mengungkap lokasi kelompok itu dengan membelah langit malam, hanya karena dia ingin melihat bintang-bintang. Saat Ivan menatapnya, hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya. Dia sama sekali tidak menyukai pahlawan ini. 4 tahun sebelumnya, Maximilian turun tangan sendiri membunuh Raja Iblis dan mengakhiri perang panjang itu. Lalu dia tiba-tiba menghilang, memutuskan setiap hubungannya dengan dunia. Meski begitu, dunia terus mengingat gelar sang pahlawan sembari perlahan melupakan pria bernama Maximilian itu. Kini, Ivan duduk di dalam kereta yang melaju kencang ketika seseorang di sampingnya mendekat dan bertanya apakah dia merasa tidak enak badan. Ivan memindai gerbong itu dan mendapati 5 pria berjas identik sedang menatap lurus ke arahnya. Dia segera sadar bahwa masalah telah tiba. Para pria ini jelas berada di sini karena dia. Semuanya bermula ketika Ivan ikut campur dalam serangan teroris yang menargetkan Ekides. Begitu Ivan kembali ke kota, seorang pejabat pemerintah mendekatinya. Pria itu tercengang karena Ivan mampu memprediksi waktu dan lokasi serangan dengan tepat tanpa satupun kesalahan. Dia bahkan berencana menugaskan 5 agen untuk membantu Ivan. Pada saat itu, Ivan tahu bahwa dia telah dicurigai, namun ini adalah reaksi yang sangat wajar. Bagaimana mungkin pria biasa yang telah pensiun selama 4 tahun memiliki jaringan intelijen yang begitu akurat? Ivan tahu bahwa pejabat itu mungkin hanya penasaran, namun kesalahpahaman ini sudah tak terkendali. Pemerintah mungkin percaya bahwa Ivan memiliki organisasi rahasia internasional yang beroperasi di belakangnya. Ivan mengerti bahwa menolak untuk memberi penjelasan hanya akan memicu lebih banyak masalah di masa depan. Sialnya, menjelaskan semuanya justru akan jauh lebih merepotkan. Pemandangan di luar jendela kereta dengan cepat melesat mundur. Pada akhirnya, Ivan menerima 5 agen pemula yang sama sekali tidak berpengalaman. Tim yang disebut sebagai tim pendukung ini sebenarnya dikirim untuk mengawasinya. Dia melirik 5 pria identik yang duduk saling berdempetan dan seketika merasa kepalanya pusing. Apakah orang-orang yang tidak kompeten ini benar layak disebut sebagai agen? Gerbong itu punya banyak kursi kosong, namun kelima pria itu bersikeras untuk berkerumun, seolah mereka ingin setiap penumpang menyadari betapa mencurigakannya mereka. Melihat sang pemula yang gugup di sampingnya dan bermandikan keringat dingin, Ivan mau tidak mau bertanya-tanya bagaimana para agen tidak kompeten ini bisa mengharapkannya untuk pensiun dengan tenang. Jadi Ivan perlahan bangkit berdiri dan mulai menceramahi mereka. Sewaktu aku seumuran kalian, setelah kereta tiba di stasiun, kelima agen itu membentuk barisan rapi di hadapan Ivan, dan dengan hormat mengumumkan bahwa mereka siap mengikuti setiap perintahnya. Ivan menatap mereka dan menginstruksikan dengan suara berat. Seorang agen sejati harus berbicara dengan tepat dan ringkas, bertindak cepat dan tegas, serta menyembunyikan setiap niat asli sedalam mungkin. Mendengar ini, kelima agen itu pun berkeringat dingin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ceramah pertama Ivan akan berlangsung selama 18 jam berturut-turut. Saat ceramah yang tak berujung itu akhirnya selesai, para agen itu langsung berbalik dan bergegas pergi. Baru setelah itulah Ivan bisa menghela napas lega. Dmitri mungkin mengirim mereka untuk mengawasinya. Ivan hanya menggunakan pelatihan mereka sebagai alasan untuk menyingkirkan seluruh kelompok yang merepotkan itu. Saat dia meninggalkan stasiun, bayangan Gilswelt muncul di benak Ivan. Sekarang dia bisa menghindari pengawasan pemerintah sembari melindungi keturunan dari kelompok pahlawan. Itu adalah cara sempurna untuk meraih 2 keuntungan sekaligus. Di dalam aula stasiun, seorang wanita muda berambut pirang bergegas maju sambil menarik koper di belakangnya. Rambut ikal keemasannya dan pakaian perjalanannya yang praktis segera menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita bangsawan muda. Begitu naik ke kereta, dia menopang pipi dengan satu tangannya. Kelelahan tampak jelas di wajahnya. Pelayan pria di sampingnya meletakkan tangan di bahunya dan mendekat untuk menenangkannya. Wanita muda itu langsung mengangkat tangan dan menepis lengannya. Matanya memancarkan cahaya biru redup saat dia membentak dengan dingin. "Diamlah, kau bodoh dan tidak berguna." Dengan tidak sabar, dia kemudian menyuruh pelayan itu pergi, menyatakan bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi. Melihat pria itu kabur karena malu, dia bergumam pelan, "Bodoh." Ivan naik ke kereta lagi dan mendapati gerbong itu penuh sesak dengan penumpang.
Kereta itu telah berangkat dari Saint Madeleine. Itu adalah kereta ekspres yang langsung menuju ke ibu kota. Karena rutenya melintasi area yang dekat dengan garis depan iblis, hampir setiap pemberhentian di sepanjang jalan adalah benteng militer utama. Ivan bersandar di dekat jendela dengan dagu bertumpu pada sebelah tangannya. Itu juga alasan mengapa perjalanan ini sepertinya tidak akan membosankan. Seluruh rute tersebut memiliki 30 stasiun, namun hanya 3 lokasi yang ideal untuk dijadikan sasaran serangan teroris. Bagian pertama adalah tempat yang sempurna untuk penyergapan, namun seluruh perjalanan tetap damai. Bagian kedua ini diselimuti kegelapan, membuatnya sangat cocok untuk diserang oleh kawanan bandit berkuda. Bahkan saat itu, tidak ada yang terjadi. Meskipun demikian, Ivan tetap menggenggam gagang pistolnya dengan satu tangan, dan jarinya bersandar ringan di pelatuknya. Tak lama kemudian, kereta memasuki bagian akhir perjalanan, dan gelombang niat membunuh yang mengerikan menyebar diam ke seluruh penjuru gerbong. Sebagian besar penumpang mulai tertidur, namun Ivan bisa dengan jelas merasakan kehadiran bahaya yang luar biasa. Tapi tidak ada yang terjadi. Bukankah ini seharusnya menjadi pengaturan standar untuk sebuah serangan teroris di kereta? Tahap awal dalam kisah akademi biasanya selalu mengikuti formula yang sama dan mudah ditebak. Mungkinkah dunia ini benar-benar berbeda dari kisah akademi konvensional? Apakah dunia fantasi terkutuk ini memiliki akhir yang sudah ditentukan? Jika setiap akhir cerita hanya milik sang protagonis, maka dia bisa kembali ke dunia asalnya dengan selamat setelah melihat cerita ini sampai akhir. Tapi bagaimana dengan Ivan? Apa yang akan terjadi pada dunia yang ditinggalkan sang protagonis? Ivan sudah muak dengan semuanya. Dia tidak lagi ingin tetap terjebak di dunia fantasi terkutuk ini. Dia ingin kembali ke tempat di mana dia sebenarnya berasal. Hasrat itu tumbuh liar di dalam dirinya saat kenyamanan biasa yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Kasur yang empuk, permainan komputer, dan drama Korea. Dunia terbelakang ini tidak punya kenyamanan modern dan praktis tidak menawarkan hiburan apapun. Ivan sudah lebih dari cukup menderita. Tiba-tiba, pantulannya di jendela kereta retak saat kacanya meledak ke dalam. Nyala api seketika melahap seluruh gerbong. Kereta berguncang hebat akibat gelombang kejut melemparkan penumpang ke segala arah. Bola api raksasa menyembur ke langit saat seluruh kereta hancur berkeping-keping. Kereta itu terjun dari jembatan layang, gerbong-gerbongnya bengkok, dan hancur karena benturan. Wanita muda berambut pirang tadi menjerit ketakutan saat tubuhnya jatuh bersama gerbong yang runtuh. Ivan melompat keluar dari gerbong yang tak terkendali, bersalto dengan mulus di udara, dan langsung memulai operasinya. Sosoknya bergerak cepat di antara gerbong-gerbong yang berjatuhan dan puing-puing yang hancur. Ivan tahu bahwa skenario tutorial belum berakhir, dan prediksi sebelumnya sama sekali tidak salah. Bahkan setelah semuanya berjalan sejauh ini, ada satu hal yang tidak berubah. Akhir yang telah ditentukan masih ada, dan Ivan tak punya pilihan selain menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Ngarai itu dipenuhi bangkai kereta, sementara sisa-sisa api perlahan mereda dan padam. Wanita muda berambut pirang itu dipenuhi debu dan tak bisa menahan rintihan kesakitan. Dia membuka matanya perlahan, terlihat masih linglung akibat ledakan yang tiba-tiba itu. Namun, pelayan prianya menderita luka yang jauh lebih parah. Tanpa ragu, Ivan mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh berwarna hijau dari dalam mantelnya. Dia mencabut sumbatnya. Ivan kemudian menuangkan ramuan itu langsung ke luka si pelayan. Rasa sakit itu membuat pria tersebut menjerit dan membeberkan setiap rahasia keuangan Ordok Satria yang tersembunyi. Dia bahkan memohon agar Ivan membunuhnya saja. Isabel sangat terkejut dengan apa yang didengarnya sampai ia meninju wajah pelayan itu. Separuh wajah pria itu langsung membengkak, tatapannya menjadi kosong, dan kesadarannya mulai memudar. Tiba-tiba, dia menangis memanggil ibunya seperti anak kecil yang ketakutan. Ivan mengerutkan kening lalu menjelaskan, syok dari ramuan itu menyebabkan regresi mental dan tinjumu memperparah keadaannya. Bagian kedua itu murni kesalahanmu, jadi kamu harus benar-benar merenungkan perbuatanmu. Ivan kemudian bangkit berdiri dan menatap siluet gelap pegunungan di kejauhan. Musuh yang bersembunyi di atas sana seharusnya menampakkan diri sekarang, tapi Isabel langsung menghunus pedangnya dan bersikeras untuk ikut bertarung. Ivan meliriknya sekilas dan mengakui kalau dia punya bakat yang mengesankan, tapi tidak ada alasan baginya untuk sok pahlawan sekarang. Melihat sifat pemarahnya, Ivan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan berkata dengan santai, "Kepribadianmu itu warisan dari ibumu. Kamu sama sekali tidak mirip ayahmu." Tak lama setelah itu, Ivan menyuruh para penyintas menyalakan api untuk menghangatkan diri dan melepas kursi gerbong untuk dijadikan tempat tidur darurat. Ngarai itu jauh lebih dingin di malam hari daripada yang mereka duga. Sekarang saatnya dia membereskan para bajingan yang menunggu di pegunungan itu. Ternyata, Ivan sempat menatap langit malam beberapa saat yang lalu dan teringat sebuah kalimat dari buku panduan taktik kuno. Saat masih muda, dia selalu menganggap pernyataan itu terlalu berlebihan. Namun setelah selamat dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya memahami makna sebenarnya.
Musuh akan selalu menyerang dari sudut yang paling sulit dipertahankan, jadi setiap situasi harus dihadapi dengan memikirkan kemungkinan terburuknya. Setelah kereta anjlok, insting alami para penyintas pasti akan berpencar dan melarikan diri. Musuh jelas sudah memprediksi reaksi itu, jadi Ivan menolak untuk lari. Sebaliknya, dia menyalakan api unggun dan sengaja membeberkan posisinya. Ini memaksa musuh untuk menarik mundur pasukan yang menyebar untuk memburu penyintas dan mengatur ulang formasi untuk pengepungan terkoordinasi. Begitu mereka berkumpul dan menyelesaikan formasinya, Ivan akan memiliki kesempatan sempurna untuk melakukan serangan balik. Dia mempererat genggamannya pada senjatanya dan mengulang prinsip itu dalam hati. Asumsikan kemungkinan terburuk, lalu buat keputusan yang tepat. Jika musuh menganggapnya sebagai mangsa, Ivan akan menunjukkan siapa pemburu sebenarnya. Dia mengangkat pistolnya, bersiap memberikan serangan balik yang menghancurkan. Ivan menggunakan teknik menembak jitu pistol unit pemusnah, metode pertempuran yang dirancang khusus untuk situasi seperti ini. Para prajurit rendahan pembawa obor terus melihat ke sekeliling, sama sekali tak menyadari kalau Ivan sudah membidik mereka. Terdengar suara tembakan yang tiba-tiba, dan pria di barisan depan langsung ambruk, tepat seperti dugaan Ivan. Sisa musuh memperketat formasi mereka dan bergerak maju ke arah posisinya sebagai satu kesatuan.